Halo guys, selamat siang. Sekarang gue lagi ada di kereta api jarak jauh Jakatingkir nomor 256, 8 jam perjalanan api ya, biar gak bosan aja. Jadi kita cerita ya guys. Oke, let's go. Cerita pertama. Jadi kenapa nama channel YouTube gue namanya Desator. Awalnya itu gue pakai namanya Sator Chel, tapi Chelnya setelah gue pikir-pikir kayaknya Chelnya agak ganjel deh. Soalnya Chelnya itu kan nama gue ya, Marcel, jadi gue ambil Chel. Tadinya maunya Sator aja, tapi pas dipakai nama ketik di YouTube-nya Sator, tapi kayak nggak bisa. Terus akhirnya tambahin De Sator. Jadi teman-teman yang belum tahu Sator itu apa sih, namanya Sator itu artinya bapak. Jadi Sator itu diambil dari bahasa Latin ya, dari abad pertama gitu. Jadi nama Sator itu adalah doa yang tidak pernah putus. Kalimatnya atau kata-katanya itu dibalik-balik sama. Jadi kayak Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Kalau untuk arti doanya, Sator itu Bapa, Arepo itu tempat perlindungan, Tenet itu memelihara, Opera mempersembahkan sepenuh hati, Rotas nasib atau perputaran hidup. Jadi makna dari doa tersebut, kalau dari pihak Tuhan bermakna Bapa tempat perlindunganku yang memelihara hidupku dengan segenap hatinya. Kalau dari pihak manusia bermakna aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku. Jadi doa ini biasanya diucapkan secara berulang-ulang terus-menerus sehingga dirasakan cukup. Jadi dapat dibaca dalam hati. Dimulai dengan latar belakang peristiwa Perang Dunia Pertama. Jadi ada seorang pemuda ateis yang mengikuti wajib militer dengan diliputi rasa takut, gelisah. Nah, terus ketika ia diberangkatkan ke medan perang, kan dia merasa gelisah tuh, takut. Nah, terus dia ketemu seorang pastor. Terus si pastor ini memberi nasihat kepada si pemuda ini untuk tidak takut dan memberikan doa singkat yang mudah untuk diingat dan dihafalkan secara berulang-ulang. Terus pemuda ini akhirnya meyakini apa yang dinasihatkan pastor tersebut. Tapi si pemuda ini tuh nggak ngerti akan doa tersebut. Jadi dalam suatu pertempuran yang besar, jadi kan seluruh anggota pasukan pemuda itu gugur dalam pertempuran. Terus hanya pemuda ateis itu yang masih hidup, maksudnya selamat dari gempuran pasukan musuhnya. Jadi selama pertempuran itu si pemuda ini selalu berdoa dengan apa yang dikasih oleh pastor tersebut yang Sator itu. Jadi Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Maka semenjak itu si pemuda ini akhirnya menyebarkan doa ini sebagai doa perlindungan. Gitu ceritanya. Gua pun memakai nama Sator ini. Sebenarnya gue juga udah minta izin sama Tuhan, terus dikasih tanda dibolehin, ya udah akhirnya gue memakai nama ini gitu. Pokoknya subscribe terus ya guys. Bye bye guys. Nah, itu cerita arti nama Sator. Nah, lanjut ya guys, kita lanjut cerita lagi ya. Ini ya cerita pengalaman gue ya guys. Jadi gue itu tanggal 13 Juli 2025 gue pernah mimpi salah satu artis
yang sudah meninggal. Nah, gue bingung kan saat itu gue menyampaikannya ke siapa ya, message-nya gue harus delivery ke siapa. Akhirnya gue ketemu ke orang tuanya, Instagram orang tuanya. Ya udah akhirnya gue DM ke orang tuanya. Jadi setelah gue DM akhirnya ada say thank you dan oke. Jadi sebutlah artis ini namanya Mawar lah ya biar gampang. Jadi gue cerita aja guys, di sini gue tinggal baca aja. Jadi mimpinya gue nggak sengaja ketemu dengan si Mawar di alam mimpi. Saat itu gue itu lagi ada kayak area-area Bali gitulah, waktu malam. Tiba-tiba ada kubu kiri itu maksudnya pihak yang negatif. Maksudnya pas gue lagi jalan-jalan gitu, tiba-tiba muncullah monster dari bawah tanah gitu kan. Terus akhirnya gue pikir nih, gue takutnya monster nyari gue kan gitu kan. Akhirnya gue lari. Pas lari gue nggak sengaja ketemu si artis ini, si Mawar. Gue agak kaget. Terus gue bilang dong, lah lo ngapain di sini gitu kan. Nah si Mawar ini lagi duduk gitulah gitu, lagi duduk tapi sendirian. Lalu gue bilang ke dia, udah lu buruan deh ikut gue karena ada monster yang ngejar nih, jadi buruan deh ikut gue gitu kan. Nah terus sepertinya monsternya itu lagi berburu mungkin berburu arwah atau apalah ya, gue juga nggak tahu. Terus akhirnya dia ikut gue. Akhirnya si Mawar ini ikut gue ke dimensi yang lain. Jadi masuk ke dimensi 1 itu nggak ada apa-apa. Habis itu pas di dimensi 1 ini nggak hanya si Mawar ini, tapi ada beberapa orang atau arwah yang ikut gua. Masuklah ke dimensi yang kedua. Nah dimensi yang kedua ini itu ada penjaganya deh kayaknya, kayak penjaga atau ada hunter ya, pemburu gitu. Terus akhirnya gue bilang ke mereka yang ngikut gue, udah lu buruan ke dimensi 3 di depan kan, soalnya dimensi 3 itu dijaga gitu kan nama hunternya. Akhirnya gue lawan deh tuh hunternya, dan si arwah-arwah yang lain akhirnya ikut masuk ke dimensi 3. Setelah gue selesai di dimensi 2, yang setelah selesai melawan hunter-hunter itu, akhirnya gue masuk ke dimensi 3. Nah oke. Setelah masuk dimensi 3, itu tempatnya itu kayak tempat semacam dom, tapi domnya kayak dom Eropa, kastil gitu, kastil kayak Harry Potter kali ya, pokoknya kayak kastil gitu deh, kayak bangunan Eropa gitulah, Eropa. Terus itu kan dikunci, pagarnya dikunci, pintunya dikunci. Terus gue bingung kan, ini gimana gue masuknya. Nah setelah gue masuk, setelah gue bingung tuh masuknya gimana. Akhirnya ternyata gue punya kuncinya ini yang bisa masuk ke dalam. Nah oke. Akhirnya gue buka pintunya, setelah gue masuk ternyata dalamnya itu gede banget gitu loh, dalamnya itu besar banget. Nggak nyangka ternyata di dalamnya itu banyak orang atau arwah-arwah yang udah meninggal, itu belajar di situ, belajar di dom itu. Jadi si artis yang udah meninggal ini, dia menurut gue dia disuruh untuk belajar lagi, mungkin nggak tahu ya, mungkin
akan direinkarnasi lagi atau mungkin akan ditugaskan di tempat lain. Pokoknya dia belajar, tapi puji Tuhannya dia berada di tempat yang aman gitu loh. Jadi bukan di gak gentayangan gitu lah ya, maksudnya di tempat yang aman lah gitu. Ya itu sih salah satu cerita mimpi gue yang berhubungan dengan artis si Mawar gitu sih. Ya percaya nggak percaya sih guys, ya namanya juga mimpi ya gitu kan. Terus ya akhirnya cerita gue ini gue deliver aja ke orang tuanya gitu. Jadi ya terserah orang tuanya mau percaya mau enggak, ya yang penting orang tuanya ya setidaknya berterima kasih lah kepada Tuhan gitu guys. Lanjut ya guys, kita next story berikutnya.